Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Yang kami paparkan bahwa hari ini kan daerah-daerah mengalami penurunan aspek pengelolaan keuangannya karena dana transfernya kan mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama, dana transfer daerah dalam bentuk DAU hari ini kan banyak terserap untuk kepentingan pembayaran gaji pegawai, terutama pengangkatan P3K. Secara otomatis itu kan akan menurunkan kinerja pembangunan karena sumber anggaran pembiayaan pembangunan mengalami penurunan. Yang kedua, dana DAK untuk kepentingan infrastruktur juga kan banyak mengalami penurunan. Untuk itu daerah-daerah kan hari ini beratraksi, kalau di Jawa Barat sih relatif terkendali secara umum karena dari sisi keamanan fiskalnya saya memberikan stimulus-stimulus bagaimana provinsi dan kabupaten kota mengamankan fiskal untuk kepentingan pembangunan dengan melakukan realokasi, yaitu realokasi belanja pegawai, realokasi belanja barang dan jasa yang semuanya diarahkan kepada realokasi kepentingan belanja publik, ya kan? Belanja bidang kesehatan, belanja bidang pendidikan, belanja bidang infrastruktur, dan belanja-belanja lainnya yang itu merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat. Dan termasuk juga kan di Jawa Barat saya membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk menghapus belanja hibah yang bukan mandatori, tetapi belanja hibah yang bersifat tambahan dan bukan hal yang wajib. Sehingga seluruh alokasinya sekarang dirubah menjadi belanja infrastruktur. Karena di Jawa Barat pasti kalau bicara pembangunan orang bicara tentang satu, jalan harus mulus. Dua, jaringan air bersih, jaringan air irigasi harus tertata dengan baik. Ketiga, jaringan layanan kesehatan dari rumah sakit sampai dengan puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu harus tertata dengan baik. Tiga, mobilisasi kepentingan publik, sarana dan prasarana seperti ambulan, layanan pendidikan, seperti sekolah-sekolah, itu harus dipastikan semakin bertambah ruang kelasnya dan daya tampung kepentingan siswanya semakin terkelola dengan baik. Yang berikutnya adalah jaringan listrik dan jaringan air bersih masyarakat juga harus menjadi perhatian utama karena itu merupakan bagian vital dari kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Kang Didi, ini soal isu lain kan soal yang militer bagi anak-anak bermasalah. Tadi Komisi 10 memberikan masukan terkait untuk sosialisasi terkait kata. Oke, jadi begini, kan kita ini baru ramai ketika ada kebijakan yang dianggap berbeda dengan tempat lain. Tapi kan kita tidak ramai ketika anak-anak sekolah menganiaya orang, ketika anak-anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP 8 itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main Mobile Legends karena ada fasilitas dari pemerintah daerah dalam bentuk wifi gratis. Kan kita tidak juga menyoroti bagaimana anak-anak tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah bersama grup motornya nongkrong sampai malam. Kan kita juga tidak menyoroti bagaimana orang tua menjadi korban pinjol, menjadi korban bank emok, kemudian bank keliling. Mereka mengalami kemiskinan akut sampai rumahnya disita, sampai kompor gasnya disita demi pendidikan anak-anaknya yang anak-anak itu kepentingannya untuk studi banding, studi tour, perpisahan, outing kelas. Nah, coba tanya deh ke jajaran TNI dan Polri, apa sih yang terjadi pada anak muda hari ini? Satu, tangannya rapuh. Jadi ada orang yang main panco aja patah karena makanannya junk food, fast food. Yang kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil tuh patah dan keseleo. Kenapa? Karena tidak pernah jalan kaki. Nah, di balik itu negara berapa sih kebutuhan subsidi BBM yang digunakan untuk motor-motor yang digunakan oleh anak-anak yang di bawah umur yang belum waktunya berkendaraan bermotor? Coba hitung, saya malah akan melakukan audit itu. Nah, kan kita tidak pernah bicara itu, bahwa ini ada dalam jangka panjang anak kita lemah, jangka panjang anak kita tidak kompetitif. Nah, jadi maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa?
Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kemisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di Bupati Wali Kota juga. Bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, ada saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang Bupati Wali Kotanya memiliki kesiapan. Kang, ini artinya kan 6 bulan mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Untuk berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajaran dia selama di sekolah itu tetap diadakan. Tetap belajar di sekolah. Tetap seperti belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Gak ada problem apa. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bentuk bermasalahnya seperti apa misalnya jenisnya? Untuk kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman. Di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kang Deddy, udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kang? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat Dinas Pendidikan misalnya? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin
Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kemudian kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak surat edaran, terus habis itu enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak. Pak, kalau koordinasinya dengan pejabat militer ini seperti apa, Pak? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Kang, ini terkait audit dana hibah, ini progresnya gimana, Kang? Karena kan belakangan juga yang... Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar gitu? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Ada dorongan Yang untuk kalau itu masuk nanti pidana? ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah yang kemarin pernah diramaikan itu, sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran, tidak jatuhnya pada itu juga, besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah, simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat, yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Soal wacana RUU Ormas, ada tanggapan soal itu, kan? Ya, kalau RUU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, membuat iklim investasi menjadi kompetitif, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja, bukan senang berkumpul saja, tidak mau bekerja. Ya. Soal wacana kebijakan Kang Didi soal larangan hapus wisuda ini kan jadi sorotan, dan kemudian tadi ditanggapi oleh Pak Mendikdasmen kalau itu kalau bisa ya dikembalikan saja kepada persetujuan orang tua dan wali. Begini, secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran tenir, dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor gitu loh.
Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Kang Deddy, satu lagi boleh nggak? Ya. Ini viral di SMA daerah Bandung. Ada guru meminta siswanya bikin gambar alat kelaminnya sendiri. Ya, kalau guru itu ada, ya kan, kalau guru itu ada, sebutin gurunya di mana, SMA mana, besok saya berhentikan. Ya. Ngecek langsung ya Bang? Iya, kita cek langsung. Pokoknya kita tidak akan ada toleransi guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan. Kang, terkait pengaduan mantan pemain sirkus Oci Taman Safari gimana? Sudah tadi bertemu. Ya, hasilnya nanti saja lihat tayangannya di YouTube saya malam. Terima kasih. Ada deh soal Cirebon diusulkan sebagai daerah istimewa. Ada sudah dengar soal itu? Kenapa? Cirebon diusulkan sebagai daerah istimewa, sudah dengar soal itu? Iya, kita sih selama itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Cirebon gak ada masalah. Kan seluruh rangkaian itu adalah bagian dari upaya kita menghargai culture atau kebudayaan, menghargai sejarah, dan menghargai masa depan. Saya sebagai gubernur akan mendorong siapapun, kelompok manapun yang memiliki cita-cita membangun keistimewaan di setiap daerah.